Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan Linux esensial pada lab 10 dan 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah dan saya dengan NIM 2023-230026. Yang pertama, pada lab 10 ada command line pipes and redirection. Sini kita akan menggunakan simbol redirection berupa tanda kurang lebih berikut ini, lalu diikuti dengan echo command untuk redirect output dari terminal menuju sebuah file. Langsung saja kita coba. Nah, echo command biasanya akan menampilkan outputnya di terminal seperti pada percobaan pertama yang saya lakukan. Lalu jika kita menggunakan simbol redirection berupa tanda lebih besar dari berikut ini, diikuti dengan main message. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan output dari command echo ke dalam sebuah file yang bernama main message. Nah, untuk melihatnya kita menggunakan command cat. Nah, di dalam sebuah file bernama main message, outputnya berisi output dari echo yang tadi telah kita tuliskan. Selanjutnya, jika kita akan menggunakan command echo greeting dan redirectionnya ke dalam file main message, maka isi konten sebelumnya yang berupa hello world akan digantikan dengan greetings. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tanda redirection tapi dua kali untuk menambahkannya ke dalam sebuah file tanpa harus menghapus isi sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita telah menggunakan echo greeting dan meredirectionnya ke dalam file main message. Isinya berupa greetings. Nah, kita akan mencoba menambahkannya dengan kata baru berupa how are you ke dalam file tersebut. Nah, jika kita lihat isinya, maka how are you tadi ditambahkan. Selanjutnya ada fin command. Di sini fin command berguna untuk mencari kata yang spesifik dari semua file directory. Misalnya di sini kita akan mencari nama base di dalam directory home. Maka outputnya akan menampilkan semua baris yang mengandung kata base.
Selanjutnya, jika kita menggunakan direktori lain berupa etc, maka menampilkan host dan berupa stdr seperti berikut. Selanjutnya ada stdr itu berupa error message. Kita bisa menyimpannya ke dalam sebuah file seperti contohnya Nah, di sini ada angka 2 diikuti dengan simbol redirection. Maksudnya adalah output dari stdr akan ditampilkan ke dalam sebuah file yang bernama error r.txt. Nah, untuk melihat stdr-nya, nah, message error sebelumnya ditampilkan di dalam file r.txt. Selanjutnya kita juga bisa meredirect stdout dan stdr ke dalam dua file yang berbeda. Selanjutnya di sini ada cara untuk menyimpan stdout dan stdr ke dalam satu file yang sama menggunakan notasi 2 lalu diikuti dengan simbol redirection dan 1. Nah, maka output dari stdout dan stdr akan ditampilkan di dalam sebuah file yang bernama vinout. Selanjutnya ada standar input atau stdin. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan tr command berupa mentranslate karakter. Misalnya dari karakter kecil semua menjadi karakter besar semua atau sebaliknya. Langsung saja kita coba. Misalnya di sini kita akan menggunakan this is interest. Nah, jika kita enter akan menampilkan yang sebelumnya dari hurufnya kecil semua menjadi besar semua. Nah, untuk keluarnya kita Ctrl D. Selanjutnya
Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan outputnya yang telah kita translate menggunakan komen TR ke dalam sebuah file. Di sini kita redirect ke dalam sebuah file yang bernama myfile. Contohnya kita akan menampilkan huruf acak yang hurufnya tidak seragam. Nah, untuk melihatnya kita menggunakan comment cat. Nah, yang sebelumnya tidak seragam menjadi seragam. Jadi hurufnya kecil semua. Selanjutnya ada simbol redirection, tetapi yang terbalik seperti ini untuk membalikan komen TR sebelumnya yang kecil semua menjadi huruf besar semua. Nah, yang sebelumnya kecil semua jadi huruf kapital semua. Selanjutnya ada rs comment diikuti dengan more comment. Di sini langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini harusnya outputnya akan menampilkan list atau informasi dari directory etc. Lalu ada simbol pip seperti berikut ini, lalu diikuti dengan more comment. Nah, di sini ada sel dari more comment. Kita bisa melanjutkan membacanya menggunakan space bar dan Ctrl C untuk keluar dari list yang ditampilkan. Nah, selanjutnya ada juga di sini ada cut comment. Sini untuk mengekstrak semua username dari sebuah database yang bernama, contohnya di sini /etc/password yang berisi informasi dari user akun. Pertama, jangan lupa tanda titik 2 untuk membatasinya. Selanjutnya di sini ada simbol pipe diikuti dengan comment sort. Maksudnya adalah untuk output yang tadi dihasilkan kita sorting sesuai hurufnya menjadi urut. Selanjutnya ada juga kombinasi dari sort dan more. Selanjutnya kita coba. Seperti tadi, jika kita menggunakan more comment, gunakan spacebar untuk melanjutkan outputnya dan Ctrl C untuk keluar. Nah, di sini telah berhasil menampilkan seluruhnya. Selanjutnya ada viewing list text file. Di sini kita akan melihat isi dari directory password. Nah, selanjutnya ada more comment. Sama seperti tadi, more comment
agar kita dapat memudahkan pembacaannya. Selanjutnya, ketika kita menggunakan more comment, kita juga bisa melihat help screen-nya menggunakan huruf H di keyboard. Kita tinggal ketik, lalu akan muncul output yang seharusnya seperti pada tampilan berikut ini. Selanjutnya, spacebar untuk melihat isi dokumen selanjutnya. Nah, di sini ada less comment untuk menampilkan isi konten dari etc dan password file. Ketika kita mencari sebuah kata, misalnya bin, gunakan N untuk melanjutkan ke depan dan N besar untuk kembali ke belakangnya. Untuk keluar dari page-nya, kita menggunakan huruf Q. Selanjutnya, di sini ada head comment. Maksudnya adalah untuk menampilkan isi bagian dari teratas sebuah file. Defaultnya, head comment akan menampilkan 10 baris pertama dari sebuah file. Di sini ada tail comment, fungsinya adalah kebalikannya dari head comment, untuk menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file. Nah, kita juga bisa membatasi outputnya. Misalnya di sini kita menggunakan head comment dan kita hanya ingin menampilkan 2 baris teratasnya saja, maka kita menggunakan option -2 untuk menampilkan 2 baris teratasnya saja. Selanjutnya di sini ada ls comment diikuti dengan tail comment. Di sini kita akan mencoba menampilkan informasi dari direktori etc. Lalu ada simbol pipe untuk mengkombinasikannya dengan komen lain. Di sini kita mengkombinasikannya dengan comment tile yang hanya akan menampilkan 5 baris terakhirnya saja dari direktori etc. Nah, outputnya akan seperti berikut ini. Selanjutnya, cara lain untuk menspesifikasikan berapa banyak line output yang akan dihasilkan. Misalnya di sini kita menggunakan head comment. Bisa kita spesifikasikan batasannya menggunakan option -n, minus tanda pagar. Tanda pagar di sini maksudnya adalah angka berapa baris yang akan kita kecualikan atau tidak akan ditampilkan. Misalnya di sini kita akan mengecualikan 20 baris dari isi sebuah direktori pswd. Outputnya dihasilkan seperti berikut. Selanjutnya ada searching text using regular expression. Komennya adalah grep. Komen grep di sini akan menampilkan output untuk baris yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Pertama-tama kita berpindah dulu ke direktori etc. Nah, di sini misalnya kita akan mencari
sebuah kata berupa SSHD dalam sebuah file PSWD. Selanjutnya, contoh lain di sini mencari kata root di dalam sebuah file PSWD. Misalnya di sini kita akan mencari sebuah isi dari konten yang berawalan dengan kata root. Menggunakan tanda kutip seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan mencari sebuah kata berupa sing tanpa tambahan opsi apapun, akan menampilkan seluruh garis yang mengandung kata sing. Selanjutnya di sini kita dapat menggunakan simbol dolar untuk mencari sebuah kata dalam baris yang berakhiran kata sing. Selanjutnya di sini kita dapat menggunakan karakter titik untuk mencari kata apapun. Langsung saja kita coba. Misalnya di sini kita akan cari sebuah kata apapun yang diikuti dengan huruf Y. Maka output yang dihasilkan akan seperti berikut ini. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan pipe karakter atau operator pengganti. Biasa juga disebut OR. Di sini kita akan mencari sebuah baris yang cocok dengan kata SSHD atau root atau operator. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa, maka kita akan coba cara selanjutnya. Di sini kita akan menggunakan option "-e" besar untuk mengizinkan grep mengoperasikannya ke dalam mode extended. Nah, di sini hasilnya akan seperti berikut ini. Selanjutnya di sini kita menggunakan command ingrep untuk mencari sebuah kata nope atau non dalam sebuah file nama PSWD. Selanjutnya di sini ada command head dari PSWD diikuti dengan pipe karakter untuk mengkombinasikannya dengan command grep untuk menampilkan outputnya berupa sebuah angka dari 0 sampai 9. Nah, di sini ada tanda kurung kurawal diikuti dengan angka 3, maksudnya adalah untuk menampilkan sebuah baris yang mengandung
angka yang minimalnya berisi 3 huruf dalam sebuah file PSWD. Nah, output yang dihasilkan akan seperti berikut. Pada lab 11, di sini ada basic scripting. Yang pertama ada basic text editing. Cara pertama di sini kita akan membuat sebuah file baru menggunakan command V. Command V di sini kurang lebih fungsinya sama seperti Notepad pada Windows. Untuk masuk ke dalam insert mode, kita akan mengetikkan huruf I kecil. Lalu kita bisa mengetikkan contoh katanya. Misalnya di sini saya akan mengetikkan Nah, setelah itu untuk keluar dari insert mode, kita akan menggunakan escape. Lalu untuk menyimpan dan keluar dari vmode ini, kita menggunakan komen -2 wiki. Huruf J di sini gunanya adalah untuk memindahkan kursor ke satu baris ke bawah, K untuk memindahkan satu baris ke atas, L berpindah satu karakter ke kanan, H untuk berpindah ke satu karakter ke kiri, W untuk berpindah ke awal dari kata selanjutnya, E untuk berpindah ke akhir dari kata, B untuk berpindah ke awal dari kata sebelumnya. Selanjutnya di sini ada cursor navigation. Di sini ada tanda dolar, fungsinya adalah untuk berpindah ke akhir dari baris saat ini, 0 untuk memindahkan kursor ke awal dari baris saat ini, 3G untuk berpindah untuk loncat ke 3 baris selanjutnya, first G untuk loncat ke awal baris, shift G untuk lompat ke akhir baris. Selanjutnya untuk berpindah ke kata very, di sini kita bisa menggunakan 3G dan 8L. Selanjutnya ada DW. Komen DW ini gunanya adalah untuk menghapus kata pada kursor saat ini. Selanjutnya untuk mengundo operasi sebelumnya, kita menggunakan komen U. Untuk menghapus 2 kata, kita menggunakan 2DW lalu undo. Untuk menghapus 4 karakter dalam satu waktu, kita dapat menggunakan komen X sebanyak 4 kali. Lalu untuk mengundonya, kita mengetikkan 4U. Selanjutnya untuk menghapus 14 karakter, kita menggunakan 14X. Selanjutnya undo. Selanjutnya untuk menghapus 5 karakter ke kiri dari kursor saat ini, kita mengetikkan 5 lalu shift X. Lalu undo. Untuk menghapus baris saat ini, kita bisa menggunakan komen DD. Lalu di sini ada komen P untuk mempaste atau yang kata yang telah kita hapus sebelumnya. Lalu 2U untuk mengunduh 2 operasi sebelumnya. Selanjutnya untuk menghapus 2 baris saat ini. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan komen 2 Didi. Selanjutnya untuk mengunduh operasi sebelumnya, ketik komen U. Selanjutnya kita pindah ke 4 kata selanjutnya. Lalu untuk menghapus posisi saat ini sampai akhir dari baris saat ini, kita menggunakan shift D. Selanjutnya undo. Untuk menggabungkan 2 baris saat ini dan selanjutnya, kita bisa menggunakan huruf kapital J atau shift J. Lalu undo. Di sini untuk mengcopy atau yang dari kata saat ini,
bisa menggunakan komen YW. Selanjutnya ada komen P untuk mempaste, lalu undo untuk berpindah ke baris pertama, lalu menggabungkan tiga baris dari baris saat ini dan di bawahnya. Tapi dapat menggunakan komen first G lalu 3G. Lalu undo. Selanjutnya untuk mencari dan menghapus kata teks, di sini kita akan menggunakan komen .2 lalu tanda persen S slash teks lalu spasi slash G. Selanjutnya untuk menavigasi ke awal sebuah file, case first G di sini fungsinya adalah untuk ke awal dari sebuah file, atau bisa juga kita menggunakan shift G lalu I untuk masuk ke insert mode. Selanjutnya untuk keluar dari insert mode, kita akan menekan escape key. Selanjutnya di sini ada key L kecil di sini untuk berpindah satu spasi ke depan, lalu tilde, atau bisa juga menggunakan shift plus tanda kutip miring seperti ini untuk mengganti kata atau huruf dalam lowercase atau huruf kecil. Selanjutnya untuk save filenya, kita menekan escape lalu mengetikkan komen .2 W lalu enter. Setelah itu akan muncul stdr seperti berikut ini. Untuk berpindah ke tengah dari sebuah kata powerful dan editor, di sini kita perlu berpindah ke baris kedua terlebih dahulu. Sini komennya kita menggunakan J untuk berpindah ke baris kedua lalu 10L. Maksudnya berpindah ke 10 letter selanjutnya. Di sini hasilnya akan berada di tengah-tengah kata powerful dan editor. Selanjutnya untuk menambahkan teks pada kursor saat ini, kita dapat menggunakan komen A. A di sini bisa juga sebagai insert mode, lalu teks untuk menambahkan teksnya. Untuk keluar dari insert mode, seperti biasa kita bisa menggunakan escape key. Selanjutnya untuk membuat baris kosong di bawah baris saat ini, kita dapat menggunakan huruf O kecil, lalu kita bisa menambahkan teksnya. Selanjutnya escape. Selanjutnya untuk membuat baris kosong di atas baris saat ini, kita dapat menggunakan O besar. Untuk keluar dari insert mode, kita menekan escape key. Selanjutnya untuk menyimpan file yang telah kita buat di vEditor, di sini ada komen .2x, fungsinya adalah untuk menyimpan dan menutup filenya, .2wk untuk menulis file dan keluar, .2wk tanda seru untuk menyimpan filenya hanya untuk read only saja jika dimungkinkan dan keluar. Z besar di sini fungsinya adalah untuk menyimpan dan close. Perlu diperhatikan kita di sini tidak menggunakan .2 key tanda seru untuk keluar tanpa menyimpan perubahannya, lalu ada .2e tanda seru untuk membuang perubahan dan mereload filenya, .2w tanda seru untuk menyimpan filenya read only jika dimungkinkan. Selanjutnya kita membuka file yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk menavigasi ke baris ketiga dan menghapus baris ketiga dan keempatnya, sini kita menggunakan komen 3G dan 2DD. Lalu escape untuk keluar dari insert mode. Lalu untuk keluar dari vEditor tanpa menyimpan perubahannya, kita menggunakan komen .2 key tanda seru. Selanjutnya kita akan mencoba membuka kembali vEditor. Selanjutnya di sini akan mencoba membuka file
my file menggunakan vEditor kembali. Perhatikan karena tadi kita disimpan tanpa menyimpan perubahannya, maka di sini akan tetap sama saja. Selanjutnya untuk mencari sebuah kata. Misalnya di sini kita akan mencari sebuah kata berupa line. Penulisannya berupa slash lalu spasi. Mengetikkan kata yang akan kita cari di sini line. Selanjutnya untuk mencari kata line yang cocok pada baris selanjutnya, kita bisa menggunakan huruf N kecil seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengganti sebuah kata dengan kata baru. Contohnya di sini kita akan mengganti kata line dengan kata entry. Komen yang digunakan adalah cewek, lalu diikuti dengan kata yang akan kita ganti. Lalu escape. Untuk menambahkan kata di awal sebuah baris, kita masuk ke insert mode lagi, lalu menambahkan barisnya dengan menggunakan huruf I besar. Lalu escape, lalu save, titik 2x, dan keluar dari vEditor. Selanjutnya ada basic shell scripting. Untuk membuat shell script yang simple, kita dapat membuat text file-nya dan menambahkan komen. Misalnya di sini kita akan menggunakan untuk membuat simple shell script. Di sini kita membutuhkan Selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat simple shell script. Pertama kita akan mencoba menggunakan file sampel.sh. Untuk membuat base shell script yang clear, kita membutuhkan shabak di awal sebuah baris dan menambahkannya di paling atas file sampel.sh. Jangan lupa untuk sebelum mengetikkannya kita perlu masuk ke insert mode terlebih dahulu. Selanjutnya kita menekan escape, lalu simpan filenya. Lalu untuk menjalankan programnya kita menggunakan command base sebelum file name-nya. Nah, di sini kata yang telah kita ketik sebelumnya telah muncul. Sebelumnya kita perlu melihat informasi dari file sampel.sh.
Di sini maksudnya titik di sini untuk membuka file pada direktori saat ini. Enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Komen chmod di sini fungsinya adalah untuk mengganti permission dari file sampel sh. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menampilkan variabel page dari akun CSYS admin. Nah, tadi kan di sini kita berada pada direktori home CS admin. Di sini disebutkan bahwa /home/sjs admin/bin merupakan salah satu direktori dari variabel page. Ini merupakan tempat yang cocok untuk kita menyimpan shell script. Nah, di sini kita akan berpindah akan membuat direktori bernama bin, lalu memindahkan file sampel sh dalam direktori bin. Kita dapat menjalankannya. Mari kita coba. Kita telah berhasil. Selanjutnya ada kondisi dan repetitif eksekusi. Lalu kita menekan escape. Escape untuk keluar dari insert mode. Lalu kita save filenya. Setelah kita keluar dari insert mode menggunakan escape, kita akan men-save filenya. Enter. Untuk menjalankan programnya, maka kita akan melihat filenya terlebih dahulu. Nah,
Di sini kita akan mencoba mengeksekusi file dari drive SH. Nah, hasilnya setelah tadi saya masukkan 19, di sini outputnya kita berhasil karena umurnya telah lebih dari 16. Selanjutnya di sini ada contoh lain berupa untuk mengecek user akun dari sistem saat ini. Di sini kondisi if-nya mengambil nama yang ada pada dalam direktori pswd. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan while loop. Pertama, buat dulu filenya menggunakan via editor. Nah, di sini akan membuat program berupa memasukkan angka yang lebih besar dari 100. Jika angka yang diinputkan tidak lebih dari 100, maka akan terus loop sampai angka yang diinputkan melebihi dari angka 100. Contoh programnya pada berikut ini. Selanjutnya, scripting kode merupakan bagian dari Basel. Di sini kita juga dapat menggunakan for statement untuk menetapkan list value satu persatu dari sebuah variabel. Contohnya di sini ada command for nama yang ada di dalam etc direktori pswd, host dan group. Nah, di sini outputnya berupa berikut ini, merupakan banyaknya nama yang ada di dalam direktori tiap variabelnya. Selanjutnya ada set command. Di sini gunanya adalah berupa konjungsi dengan for statement. Set command di sini gunanya adalah untuk membuat list value berupa integer dari angka 1 sampai 10. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kita akan mencoba membuat direktori atau folder baru pada direktori saat ini, yaitu home, sebanyak 12. Nah, hasilnya cukup. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.